Bawaslu dapat memutus yang namanya pelanggaran administratif melalui suatu mekanisme pemeriksaan yang dilaksanakan secara adjudikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Aya di podcast Diksi Diskusi Pemilu dan Demokrasi bersama KPU Kabupaten NRK. Teman pemilih, kita tahu bahwa pemilu tidak hanya soal memilih dan dipilih, tapi juga soal bagaimana prosesnya berjalan jujur, adil, dan bermartabat. Nah, salah satu lembaga yang punya peran penting dalam hal ini adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa nih dari Bawaslu, yaitu Bapak Tri Sutrisno, Siap. Jabatan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Halo, apa kabar Pak? Gimana kabarnya hari ini? Halo, selamat pagi Mbak Aya. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di podcast KPU Pak. Siap. Ya, rasanya menarik sekali kalau kita ngobrol tentang bagaimana peran Bawaslu dalam mengawal demokrasi Pak. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Siap. Oke, Bapak mungkin bisa diceritakan dulu secara singkat apa sebenarnya peran dan tugas utama Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Siap. Terima kasih Mbak Aya atas kesempatan. Sebelum masuk ke jawaban atas pertanyaan tersebut, mungkin kami dari pihak Bawaslu Rekang pertama ingin menyampaikan apresiasi atas kreativitas dan inovasi dari rekan-rekan KPU Kabupaten Rekang yang kemudian pada hari ini menghadirkan ruang-ruang interaktif, ruang-ruang untuk kita berdiskusi, tentu saja yang berkaitan dengan kepemiluan. Nah, harapan kita bersama adalah semoga diskusi yang dibalut dengan skema podcast ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Rekang, atau setidaknya mendapatkan informasi tentang kepemiluan. Nah, konteks pertanyaan adalah apa saja peran Bawaslu dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilihan umum. Mungkin sebelum kita masuk kepada tugas yang lebih detail, di mana secara normatif diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, mungkin ada baiknya kita mengenal dulu lebih dalam apa itu Bawaslu. Karena ada pepatah klasik yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Baik, Jadi Bawaslu di tingkat kabupaten kota usianya masih cukup belia karena keberadaan pengawas pemilu sebagai badan pengawas pemilihan umum di tingkat kabupaten kota itu hadir pada tahun 2018 dengan dasar hukum Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, lalu bagaimana eh, dengan pengawas pemilu tingkat kabupaten kota sebelum di tahun 2018? Jika kita melihat sejarah, secara histori penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, sebelum tahun 2018 itu pelaksanaan pemilihan umum eh, dalam hal ini pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden itu dilaksanakan secara terpisah dan pelaksanaannya diatur dalam undang-undang yang terpisah juga. Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dalam hal ini DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD tingkat daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota itu diatur dalam suatu undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Nah, di dalam undang-undang tersebut sudah ada pengawas pemilu tingkat kabupaten kota.
namun nomenklaturnya masih menyebut sebagai panitia pengawas pemilihan umum. Nah, dan sifatnya ad hoc Hmm. kepanitiaan. Jadi Bawaslu hadir ketika ada penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara terpisah. Baik. Pada saat itu penyelenggaraan terpisah ini yang didahulukan adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang memilih anggota legislatif. Baru setelahnya kemudian diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, pemilihan umum yang terpisah ini terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2014, yang pada saat itu masyarakat eh, diberikan dua pasangan calon untuk dipilih. Yang pertama adalah pasangan Prabowo dan Hatta Mhm. Rajasa, kemudian yang kedua adalah pasangan Pak Jokowi dan Yusuf Kala. Mungkin Mbak Baik. Aya masih ingat. Iya. Nah, seiring perkembangan kepemiluan di Indonesia, tiba pada saat tahun 2013, seorang warga negara yang juga merupakan aktivis dan pemerhati demokrasi, Bapak Effendi Ghazali, mengajukan permohonan untuk pengujian material atau yang istilahnya biasa disebut judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden kemudian dilakukan uji material di Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian diterbitkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor eh, 14 tahun 2013 yang pada intinya menyatakan bahwa beberapa pasal yang mengatur terkait ketentuan waktu pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mhm. Maka dari putusan tersebut kemudian para legislatif merumuskan suatu undang-undang kepemiluan di mana pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan dalam satu tahapan pemiluan secara serentak. Nah, lalu lahirlah Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi Undang-Undang 7 tahun 2017 ini merupakan penggabungan dari 3 undang-undang Hmm. atau istilahnya yang biasa kita kenal dengan istilah kodifikasi. Jadi Undang-Undang 7 ini merupakan penggabungan antara Undang-Undang Pemilu Legislatif, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, kemudian Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden nomor 42 tahun 2008, kemudian ada satu undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara pemilu, yaitu Undang-Undang nomor 15 tahun 2011. Nah, ketiga undang-undang ini karena memuat materi yang sama, kemudian digabung menjadi Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, lahirnya Undang-Undang Pemilihan Umum ini kemudian merubah nomenklatur pengawas pemilihan umum yang sebelumnya Mhm. sifatnya ad hoc menjadi badan Baik. di tingkat kabupaten kota. Jadi bukan hanya secara kelembagaan atau bukan hanya secara nomenklatur, reformasi kelembagaan Bawaslu ini dari Panwaslu menjadi Bawaslu juga diikuti dengan peningkatan atau perluasan kewenangan. Jadi jika sebelumnya Panwaslu memiliki kewenangan terbatas, sejak hadirnya Bawaslu itu, Bawaslu mendapatkan beberapa kewenangan yang cukup krusial dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum. Di antaranya itu Bawaslu dapat memutus yang namanya pelanggaran administratif Hmm. melalui suatu mekanisme pemeriksaan yang dilaksanakan secara adjudikasi. Kemudian juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Baik. antar peserta pemilu dan penyelenggara atau yang biasa kita kenal dengan sengketa proses pemilu. Meskipun sebenarnya di penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Ya. atau mungkin biasa kita kenal dengan akronim pilkada itu sudah ada kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa walaupun dengan nomenklatur yang berbeda. Nah, di pemilihan itu namanya adalah musyawarah. Jadi ada dua skema, musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Dalam pemilu yang diatur oleh Undang-Undang 7 tahun 2017, nomenklaturnya adalah mediasi dan adjudikasi untuk penyelesaian sengketa. Jadi kita masuk kepada konteks tugas Bawaslu. Ya, secara normatif hal ini diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Untuk kabupaten kota itu
secara khusus diatur dalam pasal 101 yang pada dasarnya tugas Bawaslu adalah untuk melakukan pencegahan Baik, dan penindakan terhadap yang namanya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Jadi jika kita merujuk kepada tugas ini, jadi bisa dikatakan pengawasan Bawaslu itu fokusnya ada dua. Yang pertama adalah upaya-upaya preventif atau pencegahan, kemudian ketika sudah dilakukan bentuk-bentuk pencegahan namun masih terdapat residu atau pelanggaran, maka masuklah kita pada tahapan pengawasan represif atau penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. baik. Seperti itu. Terima Selain kasih. eh, tentunya pengawasan juga yang berkaitan dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, Penjelasannya sangat membantu masyarakat memahami tugas dan fungsi dari Bawaslu. siap. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua, Pak. Siap. Kalau saat sekarang ini, Mm-mm. pasca pemilu atau pilkada, Iya. apa sih kegiatan atau aktivitas Bawaslu dalam mengawal demokrasi di Kabupaten NRK? Iya, ini juga berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa sekarang pengawas pemilu tingkat kabupaten kota itu sifatnya adalah Bawaslu. Jadi suatu lembaga yang permanen, bukan lagi kepanitiaan. Jadi meskipun tidak ada tahapan penyelenggaraan, kita tetap melaksanakan kerja-kerja yang sifatnya sosialisasi, eh, di mana kami memiliki humas-humas yang kemudian setiap harinya memberikan informasi, mendistribusikan informasi terkait kepemiluan, Baik. seperti itu. Eh, Terakhir, kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi. Ya, terus tentu tujuannya adalah untuk melakukan sosialisasi terkait dengan kepemiluan. Baik, menarik sekali nih Pak. Ternyata meskipun tahapan pemilu selesai, Ya, Bawaslu tetap aktif untuk bekerja. ya, Baik, kalau kita bicara penyelenggaraan pemilu, ada KPU sebagai pelaksana teknis Pak, dan ada Bawaslu sebagai pengawas. Nah, bagaimana sebenarnya hubungan kerjasama atau sinergi antara KPU dan Bawaslu di lapangan? ya. Bawaslu dan KPU itu bisa dibilang memang memiliki hubungan yang cukup unik ya. Nah, jika kita menggunakan istilah taksonomi, sebenarnya Bawaslu dan KPU itu berasal dari genus yang sama, walaupun kemudian diklasifikasi berdasarkan spesies yang berbeda. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang 7 tentang pemiluan. Khususnya di bab penjelasan di pasal 1 itu jelaskan bahwa penyelenggara pemilu adalah penyelenggara yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas yang pertama Komisi Pemilihan Umum, yang kedua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan yang terakhir ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi bisa dikatakan genusnya adalah penyelenggara pemilu, kemudian dari genus ini terdapat 3 spesies, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Pemilu. Nah, jika kemudian lembaga ini menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, saya kira itu dapat menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini KPU menyelenggarakan tahapan pemilu sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang diatur oleh undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kepemiluan, mulai dari tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan pemilu, kemudian penetapan hasil-hasil pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan, melakukan upaya pencegahan dan upaya penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Kemudian ikut mengawasi aktivitas KPU untuk kemudian agar KPU melaksanakan tahapan sesuai dengan mekanisme tata cara dan prosedur yang diatur. Kemudian di sisi lain DKPP mengawasi kedua penyelenggara ini agar kedua penyelenggara ini menjalankan tugas secara berintegritas dan kredibilitasnya harus mampu dipertanggungjawabkan sehingga tidak mencederai sumpah janji yang pernah diucapkan sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Jadi sinergi ketiga lembaga ini harus jalan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Seperti itu. Baik.
Wah, jadi makin jelas nih teman-teman pemilih bahwa penyelenggaraan pemilu memang harus dibangun dengan sinergi, Pak. Ya, betul. Baik. Oke, mungkin bisa berbagi contoh konkret, Pak, misalnya dalam tahapan pemuktaran data pemilih, pendaftaran peserta, atau saat pemungutan suara. Eee, Contoh s konkretnya. Sinerginya, Iya. ya tentu, setiap tahapan itu kami juga melakukan analisa, eee, termasuk dengan, program-program yang diturunkan dari Bawaslu di tingkat di atas kami, dari RI, kemudian provinsi, ada namanya indeks kerawanan pemilu. Nah, ini kemudian menjadi sinyal bagi kami untuk kemudian melihat apa yang urgensi dari setiap tahapan. Sehingga dari analisa tersebut, biasanya itu kami menerbitkan himbauan untuk diberikan kepada yang ditujukan kepada KPU atau peserta pemilu. Selain itu tentunya ada diskusi-diskusi yang baik formal maupun non formal yang kerap kami lakukan dengan rekan-rekan penyelenggara, khususnya KPU di tingkat kabupaten kota, untuk memaknai kemudian yang namanya aturan-aturan atau eh, petunjuk-petunjuk teknis yang mengatur tentang tahapan-tahapan tertentu. Baik, terima kasih. Di lain sisi, di di Perbawaslu tentang pengawasan pemilu itu, Perbawaslu 5 tahun 2022 kalau tidak salah, ada ruang yang memberikan kami kesempatan untuk melakukan koreksi. Jadi ada ruang yang disebut dengan saran perbaikan. Jadi ketika pengawas pemilu menemukan adanya ketidaksesuaian atau adanya kekeliruan prosedur atau adanya kesalahan mekanisme yang dilakukan oleh rekan-rekan penyelenggara, maka itu didahulukan pemberian saran perbaikan, baik lisan maupun tulisan. Jika kemudian saran perbaikan ini tidak ditindaklanjuti, barulah kami meregistrasi sebagai temuan pelanggaran administratif. Karena kan penyelenggaraan tahapan oleh KPU itu sifatnya administratif. Baik, terima kasih, Pak. Contoh nyata ini membuat masyarakat bisa lebih memahami peran dari Bawaslu sendiri. Amin. Oke, Pak, setiap pemilu pasti ada potensi pelanggaran. Nah, mulai dari administratif, etik, hingga pidana pemilu. Siap. Dari pengalaman Bawaslu nih, pelanggaran apa yang paling sering muncul, Pak? Berbicara terkait potensi pelanggaran, kalau potensi pelanggaran untuk kedepannya kita tidak tahu ya. Semua tentu berpotensi terjadi. Kalau secara historis, kebetulan saya di Bawaslu Kabupaten Nrekang ini adalah periode pertama saya dan baru sekitar 2 2 menuju 3 tahun menjabat. Baik. Jadi berdasarkan pengalaman empirik dari hasil pengawasan saya khususnya di divisi penanganan pelanggaran, pada pelaksanaan pemilu itu kita menangani 3 3 dugaan pelanggaran yang bersumber dari laporan, Mhm. kemudian 4 penanganan pelanggaran yang sumbernya dari temuan. Jadi pelanggaran pemilu itu sumbernya ada 2, Mbak. Ya, Yang pertama itu laporan. dari partisipasi masyarakat melalui laporan, Mhm. kemudian yang kedua adalah dari hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, Oh, dari tingkat kabupaten kota sampai tingkat bawah. Nah, kalau berbicara tren, jenis-jenisnya apa saja, mungkin kita harus, membedah dulu jenis-jenis atau, bentuk-bentuk dari pelanggaran pemilu itu sendiri. Kalau di Undang-Undang 7 itu memang diatur ada setidaknya 4 jenis pelanggaran pemilu. Yang pertama adalah pelanggaran administratif, yaitu pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme, eee, penyelenggaraan pemilihan umum yang sifatnya administratif. Kemudian yang kedua, pelanggaran kode etik adalah pelanggaran, terkait dengan kode etik pengawas pemilu, yang berkaitan dengan sumpah janji sebelum, menjalankan tugas sebagai penyelenggara. Kemudian yang ketiga ada pelanggaran pidana pemilu, ini adalah pelanggaran terkait dengan ketentuan-ketentuan pidana pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu pada bab 2 dijelaskan beberapa pasal mengenai ketentuan pidana pemilu. Kalau tidak salah itu ada 66 pasal. wah,
Jadi banyak sekali ketentuan Banyak, pidana Pak. yang diatur ya. Namun yang perlu kita ketahui bersama bahwa yang menjadi kewenangan penuh Bawaslu untuk menangani beberapa jenis pelanggaran ini adalah pelanggaran administratif. Mhm. Nah, kalau dia termasuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kita meneruskan ke instansi yang berwenang, dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mmm. Kalau dia merupakan tindak pidana pemilu, maka Bawaslu meneruskan dugaan pelanggaran ini ke dalam suatu wadah yang namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu, di mana atau Sentra Gakumdu, di mana Gakumdu ini terdiri atas 3 instansi. Yang pertama adalah Bawaslu, kemudian yang kedua ada unsur penyidik dari kepolisian, dan yang ketiga ada rekan-rekan dari kejaksaan. Nah, yang terakhir adalah suatu pelanggaran yang bukan termasuk pelanggaran pemilu, Mhm. namun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Seperti apa tuh, Contohnya Pak? adalah netralitas ASN, seperti Mmm. itu. Nah, di tahun pelaksanaan pemilu di tahun 2024 itu, seperti yang saya katakan tadi, kami menerima setidaknya ada 3 laporan. Laporan? 3 laporan ini semuanya adalah dugaan pelanggaran pidana pemilu. Kemudian kami juga memiliki 4 temuan. 1 temuan itu merupakan tindak pidana pemilu, kemudian 3 lainnya adalah pelanggaran ketentuan perundang-undangan lainnya. Makanya kami melakukan penerusan ke instansi yang berwenang. Yang pertama itu, yang 2 itu ke Dirjen Lidjapsos di Kementerian Sosial, kemudian yang saat itu kami teruskan ke Komisi ASN karena Wah merupakan aparatur sipil negara. wah, penjelasan yang sangat-sangat terinci nih, Pak. Untuk pilkada lebih banyak lagi, Ya, Mbak, oh iya. wah. Semoga gambaran ini memberikan kita pemahaman tentang tantangan pengawasan pemilu. Baik, kalau kita bicara pemilih pemula atau masyarakat awam nih, Pak. Kadang mereka kurang paham bahwa hal-hal kecil bisa jadi pelanggaran. Misalnya politik uang atau kampanye di luar jadwal. Apa yang bisa biasanya Bawaslu lakukan untuk mencegah ini? Politik. Iya. Berbicara pemilih pemula, maaf, mungkin saya sedikit koreksi, pemilih pemula tidak berarti dia dianggap awam, tapi dia merupakan tahun pertama untuk memenuhi syarat sebagai pemilih. Baik. Jadi biasanya yang berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun namun sudah menikah. Mmm. Dia sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, menarik ya, kami karena di Bawaslu itu juga diatur terkait dengan yang namanya pengawasan partisipatif. Mhm. Nah, itu saking pentingnya pengawasan partisipatif ini diatur tersendiri dalam Perbawaslu, Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023. Jadi ada beberapa jenis program yang diatur dalam Perbawaslu itu untuk kemudian mendorong yang namanya partisipasi khususnya pemilih pemula. Nah, kebetulan di pemilu kemarin itu kami melaksanakan beberapa program. Yang pertama itu yang memang pemilih pemula banyak ambil andil adalah rekan kami di Bawaslu, Ibu Aslipa yang merupakan koordinator divisi pencegahan itu melaksanakan yang namanya kemah pengawasan di Latimojong ya. Latimojong. Jadi di situ teman-teman pramuka yang tergabung dalam ekstrakurikuler pramuka ini diundang oleh Bawaslu Rekang untuk melakukan kegiatan namanya perkemahan, Mhm. dan di perkemahan itu kita melakukan sosialisasi yang mungkin tidak terlalu formal, namun justru lebih efisien kelihatannya. Jadi Lebih kita ya happy ya, Pak? seperti itu. Sekali, Pak. Kemudian kalau menurut saya secara pribadi, eee, pemilih pemula ini memang penting, sangat penting untuk dilibatkan karena yang pertama, jika kita melihat dari range usia, di usia-usia itu belum banyak anak-anak muda ini yang kemudian terkontaminasi dengan yang namanya kepentingan kelompok atau golongan. Yang kedua, usia-usia muda itu adalah usia-usia di mana mereka menjunjung tinggi idealisme. Mmm. Maka sangat penting kemudian teman-teman pemuda ini maupun pemudi ini
menjadi agen atau menjadi mitra kita dalam penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Karena pola pikir yang belum terkontaminasi dengan kepentingan tertentu, belum terkooptasi tentu bisa lebih objektif untuk menyampaikan apa sih, untuk apa sih pemilu ini, seperti itu. Teman-teman pemuda tentu dapat menyuarakan bahwa pemilu ini adalah sarana pemenuhan kedaulatan rakyat. Karenanya, dalam menunaikan hak pilih kita, pilihlah secara rasional, tidak memilih secara pragmatis, tidak memilih yang kaitannya dengan memiliki kedekatan emosional, misalnya keluarga atau satu suku, satu kampung, dan seperti itu. Tapi lebih fokus kepada visi dan misinya, kepada rekam jejaknya. Saya rasa pemuda yang paling vokal menyuarakan hal-hal itu Baik, sejauh iya ini. betul. Eh, Pemilu kemarin juga itu kami kerjasama dengan beberapa kampus Mhm. yang kemudian pihak kampus ini mengirimkan mahasiswanya untuk magang di Bawaslu. Mmm, Jadi mereka sambil belajar, sambil juga turun ke lapangan dan melakukan juga pengawasan, menyaksikan langsung bagaimana Bawaslu mengerjakan tugasnya, dan kemudian salah satu dari mahasiswa ini kemudian mengangkatnya menjadi skripsi. Nah, wah, skripsi ini kan tentunya nanti dapat diakses oleh publik. Jadi betul. distribusi informasi terkait tugas-tugas pengawasan Bawaslu itu sangat terbantu dengan hadirnya teman-teman Wah, mahasiswa. menarik sekali nih, Pak. Gitu. Kalau boleh tahu ada berapa pelanggaran yang ditangani Bawaslu NREKAN selama pilkada? Selama pilkada itu kami menerima eh, laporan di Kabupaten Ngerekang sebanyak 33 laporan. Wah, Kemudian ada pelimpahan dari Bawaslu Provinsi karena lokus pelanggarannya itu berada di Kabupaten Ngerekang, dan mengingat tempus pelanggaran dan penanganan itu sangat singkat, 3+2 untuk di pilkada, maka dilakukan pelimpahan oleh Bawaslu Provinsi, dan kami meregistrasi di sini, jadi totalnya itu yang bersumber dari laporan ada 35. Sementara untuk temuan itu ada 3 kalau tidak salah. Salah satu temuan itu naik sampai putusan dan diputuskan, dinyatakan terbukti secara sah dan mhm. meyakinkan melakukan tindak pidana. Wah, Jadi ada satu putusan pidana yang keluar kemarin dalam mmm, penyelenggaraan pilkada. Eh, Kita tidak usah menyebut nama, namun mhm, oknumnya adalah seorang PNS. Nah, mmm, itu yang saya. Sementara 2 temuan lain itu kami teruskan ke instansi yang mmm, berwenang karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan, namun patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Urusan ke BKN, sorry. Karena Komisi ASN sudah bubar saat pilkada. baik, Jadi untuk dugaan pelanggaran netralitas khususnya ASN itu kami kirim ke BKN. baik baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Iya, Menarik boleh. juga nih kalau kita bicara tentang partisipasi masyarakat. Banyak yang bilang pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tapi juga warga negara. Menurut Bapak nih, bagaimana cara masyarakat, khususnya pemilih pemilih muda, bisa ikut mengawasi jalannya pemilu? Kalau berbicara terkait partisipasi, tentunya kita harus membangun kesadaran dulu Baik. bahwa eh, pemilu ini untuk apa sebenarnya. Nah, jika kita melihat konstitusi kita di Undang-Undang Dasar itu kan dikatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan. Kemudian dijabarkan lagi di beberapa ketentuan di pasal 22E ayat 1 sampai 5 terkait pelaksanaan. Sehingga yang saya katakan tadi, kita memang harus membangun kesadaran terlebih dahulu. Karena selain ini merupakan amanat konstitusi, kita tidak bisa melihat pemilu itu sebagai eh, pelaksanaan pelaksanaan untuk menentukan kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif secara prosedural. Bukan hanya suatu prosedur untuk memilih pemimpin, namun disitulah kita kemudian menerjemahkan
amanat konstitusi bahwa inilah ruang-ruang kita untuk menyalurkan kedaulatan kita. Di sisi lain, penyelenggaraan pemilu ini menggunakan anggaran yang cukup besar. Hmm. Pemilu 2024 itu kalau tidak salah 73 triliun lebih se-Indonesia untuk semua penyelenggaraan pemilu. Anggaran yang digunakan ini di dalamnya tentu saja ada keringat teman-teman sekalian. Ada keringat orang tua kita di situ yang kemudian dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari dikenakan pemotongan pajak, kemudian anggaran itu digunakan untuk suatu kontestasi yang namanya pemilu, maka apa ya, jika kita tidak betul-betul serius untuk mensukseskan pemilu secara berintegritas, adil, berkualitas, itu sama halnya dengan menghambur-hamburkan uang. Jadi apalagi untuk pemilih pemula ya, yang dikatakan tadi, harusnya lebih kritis, Hmm. khususnya rekan-rekan mahasiswa karena kita sering mendengar mahasiswa adalah agent of control. Jadi seharusnya partisipasi itu jangan dianggap sebagai beban tapi tanggung Hmm. jawab bersama. Hmm. Betul sekali. Jadi kuncinya adalah kesadaran diri, Pak. Ya, karena kalau tanpa kesadaran tentu susah kita untuk Ya, bergerak. betul. Baik. Apakah ada saluran resmi yang bisa digunakan warga untuk melaporkan dugaan pelanggaran, Pak? Nah, kemarin itu baik di pemilu maupun pilkada, jadi di kabupaten kota dan kecamatan itu kami membuat eh, hotline Hmm. atau kontak resmi. Kenapa? Karena pintu masuk dugaan pelanggaran itu seperti saya katakan tadi ada dua. Yang pertama dari Iya, laporan, laporan. yang kedua dari temuan. Nah, temuan ini juga terbagi dua, Hmm. dari hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu dan dari informasi awal. Nah, informasi awal ini dapat disampaikan masyarakat secara langsung tertulis atau melalui saluran resmi jajaran pengawas pemilu. Makanya kami menyiapkan itu kemarin di pemilu. Itu ada. Informasinya penting nih agar masyarakat tahu kemana harus melapor, Pak. Ya, kemudian untuk laporan resmi tentunya dapat mengantarkan ke eh, Bawaslu Kabupaten Ngerekang atau Hmm. ke sahabat-sahabat pengawas yang ada di kecamatan di tempat Bapak Ibu sekalian yang ingin melapor Hmm. atau melalui aplikasi. Oh, Jadi ada aplikasi, Pak. iya ada aplikasi, namun dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu kami belum menerima satupun Hmm. laporan melalui aplikasi. Kalau informasi awal banyak, ya Oh, justru informasi awal yang banyak. baik. Jadi teman-teman pemilih bisa menelpon ke hotline, Ya, chat terus langsung bisa, ke kantor Bawaslu, ya. terus kemudian ada aplikasinya juga nih teman-teman pemilih. Ya, untuk informasi awal yang bisa melalui saluran telepon itu Mhm. setidak-tidaknya memuat informasi. Yang pertama adalah tentu saja identitas yang menyampaikan informasi, Baik. kemudian ada pihak yang dilaporkan, kemudian menyertakan uraian kejadiannya, dan setidaknya terdapat bukti. Oke. Tadi Bapak mention tentang data diri yang melaporkan. Apakah itu bakalan dijaga kerahasiaannya atau gimana Pak Iya, yang melapor? itu termasuk informasi yang dikecualikan. Jadi baik KPU maupun Bawaslu itu memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Dan pejabat ini sudah mengklasifikasi mana Mhm. saja informasi-informasi yang sifatnya terbuka dan mana informasi yang sifatnya dikecualikan. Baik yang dikecualikan secara temporer maupun yang dikecualikan dalam waktu. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, Menjelang pemilu atau pilkada mendatang, apa mm, pesan Bawaslu kepada para pemilih? pesan kepada para pemilih Ya. seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pemilu ini merupakan amanat dari konstitusi kita. Mari kita menghormatinya dengan tidak mencederai dalam bentuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mereduksi nilai-nilai pemilu itu sendiri. Dan yang kedua bahwa pelaksanaan pemilu itu selalu menggunakan anggaran yang cukup besar, baik untuk pernak-pernik pemilunya, untuk atribut-atribut
perlengkapan pemilu, untuk honor penyelenggara seperti kami, untuk keamanan dan lain-lain itu biaya yang cukup besar. Terakhir itu 73 triliun lebih. Itu banyak sekali. Jadi sangat disayangkan jika kita kemudian tidak bersikap ideal dalam hal ini, tidak bersikap kritis, tidak memilih berdasarkan visi misi, justru memilih secara pragmatis dengan menerima materi imbalan atau uang yang diberikan oleh Protestan. Saya rasa marilah kita mulai untuk memilih berdasarkan visi dan misi. Marilah kita mulai untuk memilih secara rasional. Kemudian kepada kontestan, marilah kita berkontestasi secara sehat. Karena baik legislatif maupun eksekutif itu adalah pelayan publik. Jadi kepada kontestan juga mulailah memposisikan diri sebagai pelayan publik, bahwa kerja-kerja ini adalah kerja-kerja pengabdian. Betul. Saya rasa jika kita berangkat dari kesadaran itu, kita akan berkontestasi secara sehat. Karena ini adalah ruang-ruang pengabdian. Jika dalam kontestasinya saja kita sudah berbuat curang, apalagi dalam pelaksanaan tugasnya nanti. Saya rasa tanggung jawab bersama lah ini. Pesan yang sangat berharga nih Pak. Ya. Semoga bisa jadi motivasi bagi para pemilih di Kabupaten NTK. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Oke, apa pesan Bawaslu untuk seluruh jajaran penyelenggara pemilu agar tetap profesional dan menjaga integritas? Termasuk saya sendiri berarti ya. Oke. Pesan ini tidak terkecuali untuk saya sendiri, bahwa untuk yang sifatnya tingkatannya anggota Bawaslu dan anggota KPU, sebelum kita diberikan jabatan beserta fasilitas yang melekat kepadanya, beserta kewenangan yang melekat kepada jabatan tersebut, kita telah disumpah. Sumpah itu membawa nama Tuhan juga. Jadi harusnya kita memegang teguh sumpah-sumpah itu. Karena tidak dipungkiri, banyak dalam penyelenggaraan pemilu itu banyak godaan, banyak tekanan. Ketika tekanan atau godaan datang, ya mari kita mengingat kembali bahwa kita telah mengupayakan ini. Pada saat pendaftaran misalnya, kita mengupayakan, saya layak masuk di sini. Saya punya kemampuan, saya punya integritas. Kita kembali ke situ. Jadi tanamkan lagi ke dalam diri, mari kita yang sumpah dan janji kita sebut dilantik. Kemudian untuk rekan-rekan sekretariat, baik di Bawaslu maupun KPU, mari kita berpegang teguh kepada aturan. Kalau di Bawaslu itu sekretariat itu hadir dalam rangka untuk mendukung tugas-tugas anggota Bawaslu. Jadi ya, mari kita tetap berpegang teguh kepada aturan, kemudian menjaga integritas, dan tidak menutup kemungkinan ke depan rekan-rekan yang berada di sekretariat itu naik tahapan menjadi anggota. Jadi kemudian terus belajar, tetap membangun silaturahmi dengan pihak-pihak manapun, jangan membatasi diri. Kalau di masa non tahapan ini, marilah kita bekerja secara penuh karena honor kita tetap jalan. Jadi ada tanggung jawab di situ. Betul, betul sekali Pak. Kita harusnya terikat tanggung jawab moral untuk tetap bekerja. Tujuannya juga agar habit ini tetap terjaga sampai tahapan. Karena kalau kita santai-santai, kemudian masuk tahapan, wah kelabakan. Luar biasa sekali nih pesannya. Pesannya Bapak juga menjadi pengingat untuk diri saya sendiri nih. Amin, amin. Wah, terima kasih banyak Pak Tri atas penjelasannya. Siap. Sangat jelas nih Pak dan bermanfaat. Dari obrolan hari ini kita jadi paham bahwa pemilu yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh KPU sebagai penyelenggara, tapi juga oleh Bawaslu sebagai pengawas, serta partisipasi aktif masyarakat. Semoga kolaborasi antara KPU, Bawaslu, dan masyarakat bisa terus terjaga demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Baik, saya Aya, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di episode Diksi, Diskusi Pemilu dan Demokrasi bersama KPU Kabupaten NRK. Salam demokrasi.
Salam awas. KPU melayani. Iya.